Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu penelitian tindakan kelas. Mengapa mata kuliah ini penting? Dan mengapa mata kuliah ini disimpan di semester 6? Penelitian itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencermati suatu objek melalui metodologi ilmiah. Jadi suatu penelitian dikatakan ilmiah ketika dilakukan dengan metodologi ilmiah. Yang mana dimaksud dengan metodologi ilmiah sebentar kita akan bahas. Kemudian tindakan itu apa? Tindakan. Tindakan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas terencana. Biasanya kalau di penelitian tindakan itu harus melalui beberapa siklus dan kelas. Yang mana yang dimaksud kelas di sini? Kelas itu sekelompok siswa atau individu dalam waktu yang sama dan dalam kelas yang sama diajar oleh seorang guru. Itu yang dimaksud kelas di sini. Lalu kita masuk ke esensi PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Jadi, ini penelitian untuk memperbaiki praktik. Berbicara tentang praktik berarti proses pembelajarannya jelas, yang akan dilihat akhirnya adalah outputnya, hasil belajarnya. Ada banyak yang bisa terjadi di sini. Sebentar kita akan lihat yang mana dimaksud dengan input, proses, dan output. PTK adalah tindakan yang nyata, yang diyakini lebih baik dari yang biasa dilakukan. Jadi ketika kalian menggunakan model, metode, strategi, dianggap metode yang kalian akan bawakan itu adalah lebih baik dari metode sebelumnya atau yang biasa kita sebut dengan metode konvensional. Tujuan PTK. Apa tujuan PTK? Memecahkan permasalahan. Memecahkan atau menyelesaikan permasalahan nyata dalam kelas. Jadi apa masalah yang di dalam kelas kita selesaikan. Apakah entah dia menggunakan model, pendekatan, strategi, atau menggunakan media. Ada banyak hal yang biasa terjadi di sini. Untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Ya, mutu, kualitas. Sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan yang dilakukan. Harus ada penjelasan ilmiah. Mengapa penggunaan, misalnya kita menggunakan media, itu dapat meningkatkan hasil belajar. Padahal sebelumnya kita menggunakan media juga. Tapi kita anggap media yang kita gunakan itu lebih baik daripada media sebelumnya. Itu pandangan kita ketika melaksanakan PTK. Kita lihat dulu perbedaan antara PTK dengan penelitian lainnya. Kita lihat dari aspek masalah. Konvensional, PTK. Yang dimaksud dengan konvensional di sini adalah metode atau penelitian yang pada umumnya digunakan. Itu yang dimaksud dengan konvensional. Jika kita menggunakan model, jangan gunakan model yang pada umumnya guru gunakan. Itu yang kita anggap konvensional. Dari kelas 1 sampai kelas 6 dia menggunakan satu model saja. Kita anggap itu konvensional seperti itu. Kita harus ada asumsi tentang perbedaan ini. Karena kalau kita baca di buku-buku itu banyak penjelasan. Tapi kita ambil asumsi satu bahwa metode, model, atau strategi atau media yang kita gunakan, yang dimaksud dengan konvensional di sini adalah yang pada umumnya digunakan. Yang pada umumnya digunakan. Jadi di PTK kita perlihatkan aspek kebaruan apa yang muncul. Memang di sekolah ini menggunakan model ini, tapi di sekolah yang saya ajar
tidak pernah menggunakan ini, itu bisa dianggap aspek kebaruan. Kemudian tujuannya apa? Kalau di konvensional, uji hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Kita menguji apakah menggunakan model ini dapat meningkatkan hasil belajar. Kita uji apakah betul atau tidak. Kalau di PTK ada perbaikan. Jika menggunakan model ini nilai rata-rata siswa 60, ketika kita menggunakan model baru nilai rata-ratanya bisa naik 65 atau 70 atau bisa lebih. Itu kita lihat dari tujuan. Bagaimana kalau kita lihat dari manfaat? Manfaatnya kalau konvensional tidak langsung ya. Lebih banyak kesaran. Karena cuma membandingkan. Tapi di PTK langsung dapat dinikmati. Ketika ada suatu teori menjelaskan dengan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar, kita bisa langsung terapkan. Bagaimana kalau di teori? Kalau di teori, di konvensional sebagai dasar hipotesis, kita mencari suatu referensi, teori, kalau di konvensional itu sebagai dasar hipotesis. Artinya dasar Anda membuat dugaan sementara atau jawaban sementara. Tapi di PTK sebagai dasar pemilihan aksi. Artinya teori yang kita dapatkan itu berlandaskan dengan apakah aksi yang akan kita gunakan ini sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Metode ini bersifat umum kalau penjelasan di sini ya. Lebih kepada langkah-langkah. Langkah cenderung linear ya. Ya. Analisis setelah data terkumpul. Nanti terkumpul data, kemudian kita analisis. Berbeda dengan PTK. Dia lebih cenderung siklik, bersiklus. Analisisnya saat proses. Di pertemuan pertama ada beberapa kesalahan. Misalnya, kalau di PTK, di pertemuan pertama, saya lupa menjelaskan ini. Di pertemuan kedua kita perbaiki. Makanya di sini di PTK dituliskan analisis saat proses. Ada refleksi. Nanti kita jelaskan di video saya yang kedua. Bagaimana membuat itu supaya lebih jelas ya. PTK. Intinya dilakukan oleh guru. Dengan tujuan meningkatkan praktik pembelajarannya. Jadi kita di sini lebih ke proses. Ya, dilakukan oleh guru dengan tujuan meningkatkan praktik pembelajarannya. Ini tujuan secara umum. Fokus kita apa? Fokus kita adalah hal-hal yang terkait dengan proses belajar mengajar di kelas dalam upaya peningkatan proses dan hasil belajar. Ingat, aktivitas itu selalu berbanding lurus dengan hasil belajar. Semakin tinggi aktivitas belajar siswa, semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Itu adalah teori yang kita anut. Jadi kalau ketika prosesnya ada peningkatan, jelas kalau proses kita berbicara aktivitas. Dengan otomatis hasil belajar siswa akan meningkat. Kita buktikan nanti dengan analisis data ya. Apakah ciri PTK itu? Adanya kolaborasi antara peneliti dan praktisi. Peneliti itu siapa? Kalian yang akan melakukan peneliti. Dan praktisi Anda kerjasama. Guru, kepala sekolah, pihak dinas pendidikan, atau orang yang ahli di bidangnya. Fokus pada pemecahan masalah praktik. Jadi dalam praktiknya kita fokus pada penyelesaian masalah. Jadi hal-hal yang tidak ada di pertemuan pertama kita perbaiki di pertemuan kedua.
Atau hal-hal yang tidak pernah diajarkan di kelas sebelumnya, kita ajarkan di kelas yang akan kita fokuskan penelitian. Kemudian C, upaya meningkatkan mutu profesional. Dengan dilakukannya ini penelitian tindakan kelas, secara langsung kita sudah menjadi bagian dari pengembangan profesi ya. Kegiatan pengembangan profesi guru. Kita kalau di Indonesia kebanyakan kalau penelitian tindakan kelas itu lebih kepada yang ngetren akhir-akhir ini adalah Suarsimi Arikunto ya, salah satu dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Sebenarnya ada banyak teori ya, menurut Kemis Antagar, Kemis, Floyd. Tapi kita ambil satu contoh dulu, nanti kita bandingkan dengan teori-teori dari luar. Ciri-cirinya apa? Jelas, kegiatan nyata. Berarti ada implementasinya, dibuktikan dengan video, dengan dokumentasi foto. Kedua, tindakan yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. Ya, untuk apa kalian melakukan penelitian jika tidak ada perbedaan dari sebelumnya? Harus ada perbedaan. Jadi, perlihatkan yang mana aspek kebaruannya. Satu contoh aspek kebaruan yaitu ketika kalian menggunakan model dan model itu tidak pernah digunakan di kelas itu atau di sekolah itu. Itulah salah satu contoh aspek kebaruan. 4. Terjadi dalam siklus berkesinambungan. Ya, ada 2 siklus. Siklus 1 dan siklus 2. Ketika tidak terjadi peningkatan, kita lanjut ke siklus ketiga. Ketika tidak ada peningkatan, kita lanjut ke siklus keempat. Tapi jika tidak ada peningkatan, berarti kita anggap apa yang kalian gunakan, variabel terikat dan bebasnya tidak cocok. Kelima, ada pedoman yang jelas secara tertulis. Ya, ada pedoman, ada aturan. Kalau kalian ingin mengikuti perkuliahan, akan ada kontrak kuliah. Begitupun pada siswa, ada aturannya. Tidak boleh harus hadir berapa persen. Tingkat kehadiran harus di atas rata-rata. Ada banyak, nanti kita jelaskan itu contohnya satu persatu. Kita jelaskan secara umum saja dulu. Ciri PTK, lanjutan dari yang tadi. Ada unjuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. Berarti di sini unjuk kerja siswa ada lembar kerja siswa ya, LKS. Kemudian poin ketujuh, ada penelusuran terhadap proses. Ya, ketika siswa mengerjakan LKS itu, ada penilaian di situ. Biasanya kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas, harus ada observer. Harus ada pengamat tambahan. Jadi Anda bisa kolaborasi dengan teman-temannya ketika melakukan penelitian. Ada yang berfokus untuk merekam, ada yang berfokus menjadi observer. Minimal kalian di dalam ruangan itu 3 orang. Ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Berarti apa yang kalian teskan itu harus sesuai dengan instrumen. Ini jelas harus sesuai. Kalian ajarkan materi bumi dan antariksa, kemudian diteskan materi lingkungan, yang jelas tidak sesuai. 9. Keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi. Ya, ketika melakukan suatu pembelajaran harus ada refleksi ya. Makanya observer bertugas mencatat apa-apa yang kurang. Apa yang cocok kita berdayakan, yang kurang kita perbaiki. Jadi yang bagus kita adakan penggayaan, yang kurang kita perbaiki. Hasil refleksi itu harus terlihat.
dalam perencanaan siklus berikutnya. Jadi ketika melakukan refleksi, biasanya refleksi itu di pertemuan kedua. Harus jelas yang mana kalian perbaiki langkah-langkahnya. Biasanya memakan waktu 5 menit, di pertemuan kedua kalian perbaiki supaya tidak memakan waktu banyak. Itu yang dimaksud dengan refleksi di sini. Siklus 1 Nah, ini ada 4 komponen menurut Suharsimya Rakunto. Apa-apa yang akan kita lakukan. Siklus 1 dengan siklus 2 sama. Di siklus 1 ada rencana. Di rencana kita menuliskan apa-apa saja yang kita persiapkan sebelum melakukan penelitian. Di rencana biasanya masuk kita observasi. Kita observasi dulu di dalam suatu sekolah. Kita amati seorang guru mengajar. Kalau tidak sempat mengamati seorang guru mengajar, kita lihat hasil rata-rata rapor siswa. Bahwa siswa di materi pelajaran IPA nilai rata-ratanya 60. Tidak melewati KKM. Jadi di rencana itu kalian jelaskan semua. Mulai dari observasi sampai pembuatan RPP. Sebelum turun kalian lapangan kan harus jelas semua direncana. Apa-apa yang kalian lakukan sebelum turun penelitian itu harus jelas direncana. Kedua, tindakan. Di tindakan ini Anda sudah terjun mengajar. Anda sudah mengajar di sini, di tindakan. Biasanya di tindakan kita menuliskan langkah-langkah metode yang kalian gunakan. Metode model pendekatan teknik. Terserah kalian mau pakai apa, jelas langkah-langkahnya Anda terapkan di sini di tindakan. Kemudian poin ketiga, pengamatan analisis hasil. Anda melakukan pengamatan dari tindakan pertama di pertemuan pertama. Apa-apa yang kurang atau apa-apa yang sudah bagus. Kita catat semua di sini. Banyak siswa yang belum paham langkah-langkahnya. Anda catat di sini. Apa yang kalian temukan di lapangan, kalian tuliskan di sini. Dan poin keempat ada refleksi. Kalian perbaiki. Dari pengamatan itu kalian refleksikan. Jadi ketika kalian melakukan penelitian di pertemuan pertama, setelah melakukan pembelajaran, Anda rapatkan dengan teman-teman. Apa-apa yang perlu diperbaiki di pertemuan kedua, apa-apa yang perlu ditambahkan, dikurangi, Anda di situ rapatkan. Makanya harus ada catatan-catatan kecil supaya tidak keliru. Sampai siklus kedua, ketika ada peningkatan Anda selesai. Ini siklus 1. Dan begini seterusnya sehingga sampai nilai hasil belajar siswa di atas dari nilai sebelumnya. Sebenarnya agak simpel kalau penelitian tindakan kelas. Jadi saya sarankan semua mahasiswa PGSD, saya sarankan kalau ingin menjadi guru, usahakan Anda ambil penelitian tindakan kelas. Ini agak, kita ambil pemahaman seperti ini. Judul yang paling baik adalah judul yang cepat selesai. Jadi ketika kalian ingin cepat selesai, ambil judul yang gampang. Itu intinya. Pertanyaannya ada berapa siklus? Kita lihat kepuasan peneliti. Disarankan tidak kurang dari 2 siklus. PTK umumnya 3-5 siklus. Kalau di SD, biasanya kita melakukan penelitian tindakan kelas. 1 siklus itu 2 pertemuan minimal. 2-4 pertemuan, 1 siklus.
Di siklus kedua begitu pun. Ketika di siklus kedua terjadi peningkatan, Anda selesai di situ. Tidak usah lanjutkan ke siklus ketiga. Ya, biasanya itu PTK umumnya 3-5 siklus jika tidak terjadi peningkatan. Bagaimana kita tahu ada terjadi peningkatan? Kita lihat dari nilai hasil ujiannya. Di siklus pertama dia mendapatkan nilai 65. Di siklus kedua terjadi peningkatan menjadi 70. Tapi kita lihat dulu berapa KKM-nya. Kalau di siklus kedua 70 dan KKM-nya 75, berarti Anda lanjut ke siklus ketiga sampai dia melewati KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Dari mana kita tahu KKM-nya? Anda bisa bertanya langsung dengan gurunya atau menggunakan rumus menghitung KKM. Ya, Anda bisa gunakan rumus menghitung KKM. Kalau anak bimbingan saya sarankan Anda gunakan rumus menghitung KKM ya. Itu pernah saya ajarkan di evaluasi pembelajaran. Masalah-masalah penelitian tindakan yang menarik itu apa? Yang paling banyak kita gunakannya itu metode mengajar. Anda menggunakan metode mengajar apa? Biasanya kalau penelitian tindakan, kita cari yang memiliki aspek kebaruan. Kita bandingkan metode 1 dengan metode 1. Misalnya, Anda menggunakan problem based learning. Problem itu pemecahan masalah. Berarti kalian cari metode yang mirip atau yang minimal sama dengan pemecahan masalah. Anda bisa gunakan problem posing. Anda bisa bandingkan dengan problem solving. Selama dia mirip tapi tidak sama. Anda cari. Jangan sampai yang kalian bandingkan metode picture and picture. Kalian bandingkan dengan metode pemecahan masalah. Itu kan agak jauh. Sebenarnya bisa, cuma terkadang pembimbing tidak menyetujui yang seperti itu. Kedua, strategi pembelajaran. Anda mau gunakan strategi apa? Anda fokus ke siswa atau fokus ke guru? Yang kalian mau lihat adalah evaluasi hasil atau proses. Yang kalian mau lihat itu hasilnya atau prosesnya. Tentukan. Biasanya seorang pembimbing dia minta yang spesifik. Jangan kalian tuliskan meningkatkan prestasi belajar. Prestasi itu agak banyak ya. Hasil belajar juga prestasi. Kemampuan motorik juga prestasi. Harus jelas. Sikap. Kalau kalian ingin fokus ke sikap harus jelas juga ya. Rancangan pembelajaran yang kalian mau lihat itu adalah bagaimana persiapan seorang guru dalam membuat rancangan pembelajaran. RPP yang dimaksud di sini. RPP dalam pengelolaan kelas, motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi siswa. Itu bisa juga kalian pilih. Meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode bla bla bla. Kalian mau lihat administrasinya, bisa juga. Fokus PTK. Biasanya fokus ini lebih ke kita jelaskan di latar belakang ya. Latar belakang siswa. Dia dari kalangan apa? Kita harus lihat juga. Kita menjelaskan tentang utang homogen, heterogen, di ekosistem, tapi siswanya kebanyakan orang pesisir pantai. Kita harus jelaskan seperti itu. Gurunya dari sarjana apa? Jangan sampai gurunya sarjana matematika murni, dia mengajar di SD, bukan seorang guru SD,
bukan sarjana PGSD. Kita lihat juga tujuan kurikulum. Paling bagus kalian sesuai dengan tuntunan kurikulum. Makanya baca dulu kurikulum SD yang setelah revisi sekarang itu ada. Jangan gunakan yang sebelum revisi. Sarana dan prasarana bagaimana? Karena penting juga peningkatan hasil belajar kan ditunjang oleh sarana dan prasarana. Dan imbasnya apa ke hasil belajar nanti. Ketika Anda turun ke lapangan atau turun ke sekolah, usahakan Anda sebagai peneliti itu tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi ketika turun ke lapangan harus ada surat izin dulu ya. Jangan langsung turun-turun mau mengajar, harus ada izin dulu dari sekolah. Biasanya kalau sekolah di kota kita harus minta izin dulu ke dinas pendidikan. Tidak menyita banyak waktu. Jangan juga kalian mengajar dari pagi sampai jam 12. Ambil poin pokok saja. Kalau Anda meneliti, kalau mau ambil IPA, IPA. Kalau mau ambil IPS, IPS. Jangan mau ambil, mau tematik semua dari pagi sampai siang. Tetapkan satu fokus tujuan. Anda mau meneliti IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, atau PKN. Metodologi tetap. Nah, ini ada satu video khusus yang saya jelaskan tentang metodologi. Mengikuti etika. Kalau dalam penelitian ada pedomannya. Ini sementara saya mau print ya buku pedomannya, nanti saya share ke kalian semua. Tujuannya apa? Bertujuan perbaikan profesi. Oke, ini jelas. Masalahnya sederhana, nyata, jelas, dan tajam ya. Ingat metode yang kalian gunakan untuk mengukur apa yang kalian ingin ukur. Kalian ingin meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, tapi kalian menggunakan metode bukan metode pemecahan, nah itu tidak sesuai itu. Langkah pertama, identifikasi dan analisis masalah. Kalian identifikasi dulu masalahnya apa. Kebanyakan kita kalau melakukan atau membuat skripsi, judul dulu baru masalah. Kalian buat dulu judulnya, kemudian kalian cari masalahnya apa. Itu sebenarnya pandangan yang salah sebenarnya. Tapi justru itu yang paling banyak kita gunakan. Seharusnya masalahnya apa, dari masalah itu kalian buat judul. Jangan kebalikannya. Harus masalah apa dulu? Kalau bagi beberapa guru kan di sini ada beberapa guru ya. Anda bisa kok mengajar di sekolahnya. Kalau Anda gurunya di situ kan tahu apa masalahnya di sini. Identifikasi dulu. Analisis masalah. Dari sekarang kalian sebenarnya sudah bisa observasi. Ingat observasinya ada catatan tertentu. Buat catatan, Anda observasi tanggal berapa, di mana. Buktikan dengan video atau dokumentasi. Kalau kalian wawancara, bagusnya kalian wawancara dengan gurunya. Buat rekaman. Karena itu dicari nanti ketika kalian ingin penelitian. Jadi ketika kalian sudah observasi, itu sudah menjadi jaminan kuat. Judul akan lolos. Merumuskan masalah. Variabelnya jelas dan dapat diuji. Ada satu video nanti yang saya buat menjelaskan tentang variabel terikat, variabel bebas ya. Yang mana itu variabel terikat, yang mana variabel bebas. Ini saya jelaskan secara umum saya dulu. Kemudian merumuskan tindakan. Di sini tindakan yang dimaksud alternatif. Pilih cara pengujiannya. Jadi ketika menggunakan metode ini, bagaimana Anda melakukan
uji hasilnya dengan menggunakan metode ini. Semua itu terangkum di tindakan, rencana dan tindakan. Oke, ini kesimpulan dan saran melakukan refleksi, kesimpulan saran yang dijelasin. Nanti saya buatkan satu contoh. Laporannya apa? Jadi dari sekarang Anda siapkan 3 judul ya. Yang semester 6 ini kalian siapkan 3 judul. Terserah kalian menggunakan judul apa ya. Nanti kita periksa atau kita analisis dulu ini judulnya. Kita harapkan Anda mengambil judul tidak boleh ada judul yang sama. Jangan sampai cuma variabelnya diganti satu. Dan usahakan kalian tidak ambil di internet ya. Kita akan adakan uji plagiat ya. Kita sudah kerjasama universitas. Kita sudah berlangganan uji Turnitin. Jadi kalau kalian mau ambil copy paste saja, itu akan kebaca. Jadi dari sekarang usahakan jangan copy paste dari internet ya. Menjadi bahan referensi boleh, tapi jangan juga kalian copy paste. Ini kesalahan-kesalahan umum PTK. Guru merasa sudah melakukan peningkatan padahal sebetulnya belum. Jadi ketika kalian ingin melihat ada peningkatan atau tidak, kalian lihat nilai rapor kelas. Misalnya kalian mengajar di kelas 5. Ketika kalian turun observasi, bagaimana Anda mengetahui bahwa guru itu sudah melakukan peningkatan atau tidak? Kita lihat dulu rapor di kelas 6 yang pernah belajar di kelas 5. Jadi ketika kalian melakukan penelitian di kelas 5, Anda lihat nilai rata-rata rapor di kelas 6. Kelas 6 itu kan sudah pernah belajar materi di kelas 5. Ambil nilai rata-ratanya. Ketika Anda sudah melakukan penelitian, ada meningkat atau tidak, Anda bandingkan dengan hasil observasi Anda. Observasi dokumen kah? Atau wawancara? Dokumennya bisa lihat rapornya atau nilai rata-rata mata pelajarannya per bab. Kemudian poin kedua, baru merupakan hal yang biasa yang seharusnya telah dilakukan guru. Nah, ini makanya selalu saya tekankan apa aspek kebaruannya. Yang sampai Anda menganggap itu baru, tapi guru-guru teman mengajar Anda sudah menganggap itu biasa. Jadi ketika kalian mengambil aspek kebaruannya harus jelas. Makanya perlu observasi. Selama ini guru belum melakukannya. Jadi itu harus jelas. Apakah ini betul-betul metode atau media yang digunakan belum pernah digunakan guru di situ. Harus jelas. Ini ada contohnya yang biasa. Menggunakan lembar kerja. Biasanya kan di buku guru itu kan sudah ada ya lembar kerja siswa. Yang sampai Anda mengatakan selama ini tidak pernah menggunakan lembar kerja siswa. Penggunaan media pembelajaran. Evaluasi aspek afektif. Yang jarang ada itu cuma aspek afektif ya. Kalau aspek kognitif di buku guru ada. Keterampilan ada di project based learning. Analisis portofolio, penilaian. Makanya perlu observer di sini. Poin kelima, menganalisis hasil ulangan. Hasil ulangan dimaksudnya hasil ujiannya. Ya, jangan sampai ada nilai yang terlalu tinggi, ada nilai yang terlalu rendah. Satu orang mendapatkan nilai 90. 5 orang mendapatkan nilai 0. Nah, itu kan bisa jadi masalah dalam penelitian. Kalian buat kesimpulannya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Atau semuanya lulus.
Semuanya dapat nilai 90. Kalau semuanya mendapat nilai 90, berarti ada dua kemungkinan. Soalnya terlalu mudah atau siswanya terlalu cerdas. Banyak hal yang bisa terjadi. Ataukah gurunya yang salah mengajar. Jadi perlu ada penjelasan tentang itu semua. Nah, ini yang perlu kalian jawab ketika kalian ingin sudah menetapkan sebuah judul. Anda jawab kembali ini, apa saja masalahnya? Mengapa masalah tersebut terjadi? Bagaimana cara memperbaikinya? Kalau sudah tahu cara memperbaikinya, berarti tahu cara melaksanakannya. Bagaimanakah melihat hasilnya? Berarti ini evaluasinya. Apakah Anda tes? Apakah Anda tes hasil belajar? Tesnya kapan? Di pertengahan siklus atau di akhir siklus? Apakah dengan melihat hasil ujian, apakah cara tersebut efektif atau tidak? Walaupun nilainya semua lulus di atas KKM, tapi kalau waktunya kan lebih dari waktu yang dibuat, kita buat waktu 2 kali 45 menit, tapi kita mengajar 3 kali 45 menit, berarti itu bisa kita anggap tidak efektif. Oke, mengenai contoh PTK, kalian baca, nanti di video kedua saya akan saya jelaskan perbedaan antara variabel terikat, bebas, beserta dengan contoh-contohnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.